Hai, Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Wah, semua penuh dengan sukacita ya. Selamat bertemu lagi dengan Kak Carla hari ini. Kita akan mengikuti ibadah anak GKI Kota Wisata. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan belajar untuk percaya, mengasihi, dan mentaati Allah melalui cerita Raja Yosia. Dari mana ceritanya adik-adik? Dari Alkitab. Nah, di sini siapa yang senang bangun pagi, dengar suara burung, melihat matahari terbit? Wah, banyak ya pasti ya. Kak Carla juga senang bangun pagi. Yuk, kita sama-sama mau menyanyikan lagu. Kalau kita bangun pagi, kita lihat matahari ya adik-adik dan mendengarkan suara burung. Kita angkat pujian, selamat pagi Tuhan. Sukacita. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Kita berdiri semuanya, kita menyanyikan pujian halo halo, hello hello, hola hola. Selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Penatua Ambran Budianto. Pada hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama kakak-kakak sekolah minggu. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu atas kehidupan kami, untuk keberadaan kami, dan untuk kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami pada hari ini akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah mempersiapkannya, agar kami bisa memahami dan mengerti, bahkan melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Carla mau tanya nih, ada nggak di sini kalau sedang ibadah sekolah minggu suka lari-larian, atau suka lempar-lemparan, atau bercanda ya? Nah, Kak Carla harap tidak ada ya. Atau siapa
Papa yang suka duduk manis, mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab, atau memuji Tuhan dengan sukacita bersama mama, papa, atau kakak di rumah. Nah, adik-adik, bagaimana sikap ibadah yang Tuhan ingin untuk kita lakukan? Sebelum itu, dengan tetap berdiri, kita mau naikkan pujian "Hati-hati gunakan tanganmu". Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang Raja Yosia. Ceritanya diambil dari mana, adik-adik? Iya, ceritanya diambil dari firman Tuhan, dari Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertai Tuhan agar kami mengerti akan firman yang disampaikan. Amin. Ada seorang raja bernama Yosia. Dia menjadi raja dari umur 8 tahun. Setelah dewasa, Raja Yosia ingin mengajak rakyatnya kembali beribadah di Bait Allah dan memperbaiki cara ibadah mereka. Dia ingin membersihkan Bait Allah. Lalu Raja Yosia memanggil pesuruhnya untuk mengumpulkan uang dari para rakyat agar uangnya bisa dipakai untuk membersihkan Bait Allah. Saat sedang bekerja, mereka menemukan sebuah gulungan yang sudah tua dan berdebu. Itu adalah gulungan yang berisi firman Tuhan. Gulungan itu dibawa kepada Raja Yosia. Kemudian pesuruh itu membacakan gulungan kitab tersebut. Raja Yosia sedih. Ternyata mereka tidak mentaati perintah Tuhan yang tertulis di gulungan kitab itu. Lalu Raja Yosia memanggil pesuruhnya
untuk mengumpulkan uang dari para rakyat, agar uangnya bisa dipakai untuk membersihkan bait Allah. Nabi itu berkata, Tuhan akan menghukum mereka kalau mereka masih tidak taat dan masih berdoa kepada patung, bukan sama Tuhan. Raja Yosia pun mengumpulkan semua rakyatnya dan membacakan perintah-perintah Tuhan. Raja Yosia meminta mereka taat pada perintah Tuhan. Akhirnya, Raja Yosia membersihkan bait Allah dan juga kerajaannya. Mereka membuang patung-patung atau berhala-berhala agar semua hanya berdoa kepada Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Adik-adik, yuk kita mau belajar juga seperti Raja Yosia, belajar untuk mengikuti sekolah minggu lagi dengan lebih baik. Baik sekolah minggu di gereja maupun online atau di rumah seperti saat ini. Misalnya, ketika sedang beribadah sekolah minggu, adik-adik belajar untuk duduk lebih tenang, tidak lari-lari. Adik-adik juga ikut bernyanyi, memuji Tuhan, bernyanyi dan juga bertepuk tangan. Nah, ketika berdoa, adik-adik mengambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Jangan ngintip-ngintip ya. Tuhan pasti senang dengan anak yang taat dan juga mau beribadah dengan baik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mendengarkan cerita Alkitab hari ini, kembali kita memuji Tuhan, senantiasa mengingat teladan Raja Yosia. Yuk kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh. Adik-adik, sekarang kita lihat hafalan ya. Semua tangannya dikantongkan. Ku ambil Alkitabku, ku buka, lalu ku baca. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar cerita tentang Yosia. Yosia mengajak bangsa Israel kembali beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Adik-adik tahu ya, bait Allah sekarang kita sebut juga dengan gereja. Untuk aktivitas hari ini, kakak mau mengajak adik-adik membuat origami gereja seperti ini. Gak susah kok adik-adik, yuk kita siapkan bahannya. Bahan yang dibutuhkan ada 2 kertas origami, gunting, dan double tip. Cara membuatnya, pertama-tama kita ambil 1 buah kertas origaminya, kemudian kita tekuk jadi 2. Kemudian kita buka, kita tekuk lagi mengikuti garis tengah ini ya adik-adik. Kemudian kita tekuk lagi jadi 2. Kita buka ya adik-adik, kemudian kita potong sedikit menurut garis ini.
Nah, sampai sini. Sebelahnya juga ya adik-adik. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Kemudian kita tekuk seperti ini adik-adik untuk membuat atap rumah. Kemudian kita tekuk pinggirnya seperti ini. Kita taruh double tip ya di sini di atap rumahnya, tapi yang di bawah nggak usah karena kita mau buat jadi pintu. Setelah jadi seperti ini adik-adik, kita buat salib dan pintunya ya, supaya gampang adik-adik. Kertasnya kita tekuk jadi 2. Kemudian kita mulai gunting untuk pintunya. Kemudian kita buka dan kita gunting di tengah. Ada 2 seperti ini, kita tempel menggunakan double tip. Nah, sudah jadi adik-adik pintunya. Kemudian kita buat salibnya yuk. Nah, sudah jadi adik-adik gerejanya. Mudah bukan? Selamat mencoba adik-adik. Firman Tuhan dibacakan kepada Yosia dan kepada semua orang. Semua orang mendengarkan dan akan taati firman Tuhan. Raja Yosia mengajak rakyatnya untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam celengan atau amplop yang sudah mama papa persiapkan. Lalu adik-adik dapat meminta mama atau papa mentransferkannya ke rekening gereja. Sambil kita siapkan, kita mau angkat pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan sudah balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang telah banyak memberikan kepada kami kesehatan, makanan, pakaian, kami mengucap syukur Bapa, karena hari ini pun kami boleh dapat memberikan persembahan yang sedikit jumlahnya ya Bapa, namun kiranya Tuhan boleh dapat menjadi berkat untuk setiap pekerjaan-Mu di dunia. Berkati persembahan kami ini ya Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang mau seperti Raja Yosia? Biar masih muda, tapi Raja Yosia mau taat, mengasihi dan percaya kepada Allah. Nah, adik-adik juga bisa loh taat sama Allah. Gimana ya caranya ya? Dengan selalu berdoa saat bangun maupun tidur, saat makan dan juga rajin sekolah minggu. Bagaimana? Adik-adik mau belajar taat? Yuk! Sambil kita mengingat-ingat cerita Alkitab tadi, kita mau menyanyikan pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku.
hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Mari adik-adik, kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah dan memuji Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan mau menolong kami menjadi anak-anak yang baik, mengasihi dan taat kepadamu. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita harus berpisah, tapi minggu depan kita akan bertemu lagi di ibadah anak. Adik-adik jangan lupa untuk mengamini firman Tuhan hari ini dan mau belajar seperti Raja Yosia yang mengajak umat Israel beribadah dengan baik kepada Tuhan. Sama seperti adik-adik untuk rajin sekolah minggu dan tetap mengasihi Tuhan.